sampai 7 tahun menjadi pejuang garis 2. Apa namanya, bakso, terus yang berlemak-berlemak fast food ya. Tentunya ini perokok aktif. Terus juga kafein atau kopi-kopi kayak gitu, minuman-minuman kemasan. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi sama aku di YouTube terbaru, YouTube channel terbaru aku. Maaf ya, masih salah sebut. Jadi hari ini aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku selama kurang lebih 6 sampai 7 tahun menjadi pejuang garis 2. Jadi sebelumnya perkenalkan nama aku dulu ya. Nama aku Jeffny Kastia Utami, umur aku sekarang 33 tahun. Jadi sedikit cerita pengalaman aku yang mungkin ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semuanya yang sedang memperjuangkan untuk istilahnya punya keturunan atau pejuang garis 2 seperti itu ya. Jadi dulu itu guys, aku sama pasangan aku menikah itu pada tahun 2018. Jadi suami aku itu dia ini langsung aja ya pada intinya, dia ini perokok aktif. Terus juga dia tuh suka sama kafein atau kopi-kopi kayak gitu, minuman-minuman kemasan seperti itu dia tuh suka banget. Terus juga aku ini suka banget jajan di luar, itu yang entah di pinggir-pinggir jalan ya, bukan ini loh, bukan tapi kan kayak gitu tuh ada yang mungkin menurut badan kita tuh nggak cocok atau istilahnya kurang sehat untuk kita gitu ya, entah itu dari minyaknya, entah itu dari bahannya dan lain sebagainya. Kayak misalnya bakso, terus yang berlemak-berlemak fast food ya, tentunya itu yang paling banyak aku jajan adalah fast food gitu. Jadi memang kita berdua dari awal menikah itu nggak pernah hidup sehat, olahraga pun juga jarang banget, bisa dihitung sama jari, cuman beberapa kali aja. Jadi yang membuat kita istilahnya tuh masih beranggapan nggak apa-apa jajan sekali 2 kali kayak gitu, tapi menurut badan kita itu dia tuh nggak sehat gitu loh. Jadi ya buat teman-teman, mungkin kalau misalnya kalian lagi pengen mendapatkan keturunan atau yang lagi pejuang garis 2, dikurangin dulu makanan fast foodnya, makanan yang mengandung minyak-minyak berlebih ya kan, lemak-lemak itu dikurangin dulu. Itu sih saran aku, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tuh udah udah coba beberapa kali periksa ke dokter, entah itu ke herbal, entah itu tradisional, semuanya sudah kita lakukan, tapi ujung-ujungnya juga nggak ada yang berhasil gitu loh. Balik lagi kayak gitu kan biasanya cocok-cocokan ya gitu. Jadi mungkin jodohnya belum di situ gitu loh. Jadi jodohnya tuh belum di salah satu, entah itu dokter atau entah itu pengobatan tradisional, herbal dan lain sebagainya. Sepertinya belum di situ. Nah, ada satu kejadian yang bikin aku sama suami itu benar-benar sadar bahwa kesehatan itu penting. Jadi badan kita itu nggak melulu kita masukin sama yang berlemak-lemak dan yang kotor-kotor gitu loh. Jadi selama ini kan kita tuh jarang banget yang namanya makan sayur, makan buah, serat dan lain sebagainya tuh kita jarang. Olahraga pun juga nggak pernah kan ya, yang tadi aku bilang. Saat itu pada tahun 2024 tahun kemarin. Jadi jangkanya agak lama ya guys sadarnya ya. Semua pemeriksaan udah kita lakukan dan itu hasilnya normal gitu loh. Maksudnya nggak ada yang, di aku juga nggak ada gangguan, di suami aku juga nggak ada, semuanya sehat gitu. Maksudnya dalam arti nggak ada gangguan dari dalam ya gitu loh, nggak ada sama sekali, semuanya normal, sehat, dan kalaupun hamil secara alami itu bisa gitu loh. Tapi balik lagi, aku kan belum sadar waktu itu kalau misal ternyata cara hidup atau gaya hidup aku sama suami itu kurang bagus gitu ya. Jadi pada tahun 2024 tadi, balik lagi, awal tahun itu ada satu kejadian yang bikin aku sama suami itu benar-benar sadar, yaitu dia sakit tipes, dan itu sampai opname di rumah sakit selama kurang lebih 7-8 hari.
dan itu penyebabnya adalah kita kurang makan sehat ya. Kita kurang makan sehat tentunya, nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan buah, jam makan itu juga nggak teratur gitu loh. Kalau pagi biasanya kita makan itu kan jam 7 ya, sarapan pagi jam 7 jam 8. Kita tuh enggak. Kita tuh jam 9, bukan jam 9, udah bukan jam 9 lagi, jam 10, jam 11 kita baru makan. Nah itu sebelum makan suami selalu konsumsi yang namanya kopi dan juga rokok dulu gitu loh. Jadi mungkin lambungnya dia tuh lama kelamaan nggak nerima, ya kan, akhirnya dia jatuh sakit, dia sampai opname. Akhirnya setelah pulang dari situ, aku berdua komitmen sama suami, oke, sehat itu mahal ya. Sehat itu mahal. Jadi ini apa namanya, sesuatu yang bagus itu telat datangnya memang. Kesadarannya gitu ya. Oke, balik lagi. Setelah pulang dari rumah sakit, aku sama suami itu benar-benar yang namanya merubah pola hidup ya, pola hidup sehat kita tuh udah benar-benar yang tadinya tuh nggak pernah bangun pagi. Jujur aja, bangun pagi itu buat kita berdua susah gitu ya, karena ya mungkin malamnya kita sering begadang, sering nyelesain pekerjaan. Kebetulan aku juga sama suami kan ada kerjaan di di online shop juga gitu. Ada beberapa toko online yang memang mengharuskan kita kadang itu harus begadang. Sebenarnya nggak sering, cuman ya gimana kalau misal menumpuk kan nanti juga bakal meledak kayak gitu kan ya. Oke. Dan